Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dan warga YouTube di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan channel Taman Dianti, tempat berbagi pengalaman bagi penghobi berkebun di pekarangan. Hari ini tanggal 2 Juli tahun 2022. Cuaca di Kota Pontianak sangat cerah. Ini masih pukul 9.30. Saya habis menyiram tanaman. Memang kesiangan. Biasanya sekitar jam 7-an saya menyiram. Habis siram-siram tanaman, saya mau berbagi tentang pertumbuhan pohon jambu kristal yang ditanam di dalam pot. Pohon ini umurnya sudah 9 bulan. Pohon ini ketika saya tanam tingginya antara 50 sampai 60 cm. Kalau sekarang sudah mencapai 2 meter. Tadi saya ukur 190 cm. Tapi itu sudah dipangkas. Jadi kalau dibiarkan bisa lebih dari 2 meter. Mengapa harus saya pangkas? Pemangkasan ini juga bagian dari trik menanam pohon buah di dalam pot. Tujuannya agar perawatannya lebih mudah. Kalau pohon ini terlalu tinggi, kita akan susah merawatnya. Misalnya saja ada buah yang di atas, itu untuk membungkusnya pasti kita kerepotan. Makanya harus dibatasi ketinggiannya. Yang kedua, pertumbuhan pohon ini harus dibatasi karena media tanamnya yang terbatas. Jadi dia hanya mengandalkan media tanam yang ada di dalam pot ini, ditambah nutrisi dan air yang kita suplai. Saudara Taman Dianti, kalau tadi kita sudah ngomong ketinggiannya, sekarang kita ngomong besarnya batang. Ini saya sandingkan dengan pipa ukuran 3/4 inci. Nah, dia lebih besar. Batang jambunya lebih besar dari pipa 3/4. Kemudian kita lihat lagi percabangannya. Ini banyak percabangannya, ini termasuk kategori cukup rimbun kalau saya bilang. Itu pun juga tentunya sudah dibarengi dengan pemangkasan. Walaupun sudah saya sampaikan di video sebelumnya, di video ini saya mau sedikit cerita lagi soal pembuahan. Jadi kalau jambu kristal ini masih kecil pun sudah bisa berbuah. Jadi kalau ditanya nanam jambu kristal berapa lama berbuahnya,
pada umur 2 bulan pun jambu kristal ini sebenarnya sudah bisa keluar bunga, tinggal mau dibuahkan atau tidak. Tapi kalau punya saya ini, setiap tumbuh bunga selalu saya buang. Baru ketika memasuki usia 9 bulan bunganya kita jadikan. Ini makanya ada beberapa bakal buah yang saya bungkus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bakal buah yang sudah dibungkus. Ini menurut saya cukup melihat kondisi tanamannya ya, karena kalau dipaksakan lebih banyak kayaknya dia nggak akan kuat. Kemudian saya mau mengulas soal perawatannya. Jadi jambu kristal ini ditanam menggunakan pot malas. Apa itu pot malas? Pot malas itu adalah pot yang di bagian bawahnya itu ada rongga kosong yang diisi air. Nah, jadi ini ada lubang untuk memasukkan air ya. Dengan menggunakan pot malas ini kita tidak perlu sering-sering menyiram. Jadi kalau airnya habis mungkin sekitar 1 minggu, 5 hari atau 1 minggu airnya habis, baru kita tambah lagi sampai penuh. Nah, itu keunggulan penggunaan pot malas. Kalau tutorialnya seperti apa, silahkan saja searching di YouTube. Kalau saya tidak bikin tutorialnya karena akan sama saja, kecuali nanti ada inovasi terbaru yang saya dapatkan dari pembuatan pot malas ini. Nah, itu mungkin baru saya bikin videonya. Kalau sama saja rasanya tidak perlu ya. Sedangkan media tanamnya saya menggunakan campuran tanah, pupuk kandang, kokopit, dan arang sekam atau sekam mentah, tergantung ketersediaannya ya. Kalau ada arang sekam saya pakai arang sekam, kalau tidak ada saya pakai sekam mentah. Tapi kalau ini sepertinya pakai sekam mentah, ini masih ada bekasnya. Lanjut ke pemupukannya. Nah, jadi untuk pohon ini saya punya 4 pot jambu kristal yang ditanam menggunakan pot malas ini. Ditanam bersamaan, sama-sama umur 9 bulan. Semuanya itu dari umur 0 sampai 7 bulan tidak saya pupuk sama sekali. Jadi murni cuman menggunakan air ya, penyiraman. Nah, kalau penyiraman itu di sini saya juga mengandalkan air kolam ikan nila ini. Kemungkinan ada nutrisinya dari sini. Kalau tidak air kolam, saya pakai air hujan atau air ledeng. Tapi paling sering memang air kolam ini. Mungkin itulah mengapa dia tidak perlu dipupuk, atau mengapa dia tetap bisa
tumbuh bagus meskipun tidak dipupuk selama 7 bulan. Baru di 2 bulan terakhir ketika saya sudah berniat untuk membuahkan pohon ini, saya pupuk dengan pupuk standar NPK, KCL, dan TSP. Jadi dengan pola penanaman dan perawatan yang saya sampaikan tadi, kesimpulan saya sementara, pertumbuhan pohon ini cukup baik, tidak kalah dengan jambu yang saya tanam di planter bag ukuran lebih besar. Tentu saja pohon ini tidak akan selamanya di pot ini ya, karena kasihan juga, saya juga menginginkan dia tumbuh lebih baik lagi. Jadi rencananya setelah periode buah yang pertama ini akan saya pindahkan ke planter bag 50 liter, 75 liter, atau langsung ke planter bag 100 liter. Saudara Taman Dianti, dengan apa yang saya lakukan, saya pikir tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menanam pohon buah, khususnya jambu kristal, meskipun lahan di rumah kita itu terbatas, karena ini sudah terbukti pakai pot ember bekas begini saja sudah pertumbuhannya sudah baik ya. Kalaupun nanti harus dipindah ke planter bag 100 liter seperti ini, itu pun tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. 2 kali 2 meter pun cukup untuk satu pohon. Demikianlah saudara Taman Dianti dan warga YouTube. Jika ada komentar, saran, kritik, silahkan ketik saja di kolom komentar. Saya tidak merasa cara saya ini paling benar, tapi ini hanya berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, hijaukan pekarangan. Jangan lupa bersyukur atas apa yang sudah kita dapat sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.